Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengulas terkait soal rahasia bisnis Abdurrahman bin Auf. Karena kita ketahui dalam sejarah beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kaya raya berkat bisnis yang ia lakukan. Jadi teman-teman, karena begitu kayanya dia meninggalkan banyak sekali warisan kepada istri-istrinya dan keturunannya. Dan ada rahasia-rahasia penting yang perlu teman-teman ketahui terkait beliau sehingga bisa sukses dan menjadi orang yang sangat kaya raya di masanya. Nah, seperti apa penjelasannya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman, Tren Quran bicara soal sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada banyak sekali sahabat yang bisa kita jadikan teladan. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering disebut bahwa dia sangat ingin menjadi miskin, bahkan selalu gagal menjadi orang miskin. Itu karena ada banyak faktor yang melatar belakangi kenapa beliau menjadi salah satu sahabat Nabi yang ditakdirkan menjadi orang yang kaya raya di masanya. Jadi ada banyak faktor, dan yang akan kita ulas ini satu persatu. Kita akan jelaskan apa saja poin penting mengapa beliau Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bisa sekaya itu pada masanya. Jadi yang pertama adalah karena sedekah dan doa. Nah, ini banyak yang tidak dibahas di buku-buku, bahkan sekalipun diterangkan keutamaan-keutamaannya, sebenarnya ada yang melatar belakangi kenapa Abdurrahman bin Auf ini kemudian ditakdirkan menjadi orang yang kaya raya. Yang pertama adalah karena sedekahnya. Pernah suatu ketika pasukan membutuhkan bantuan perang, jadi modal untuk bantuan perang pada waktu itu, dan karena Abdurrahman bin Auf menyanggupi waktu itu dengan memberikan sebagian besar harta yang dia dapatkan dari berdagang, maka pada kesempatan itu Abdurrahman bin Auf mendapat doa langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai keberkahan dari hartanya. Jadi teman-teman, di sini ada satu pelajaran penting bahwa doa dari orang-orang yang mudah diijabah doanya itu bisa sangat bekerja untuk menjadikan kita menjadi orang yang sukses di dunia ini. Makanya teman-teman, diantaranya adalah doa dari orang tua, doa dari guru-guru kita, dari syekh kita. Kalau kita mendapatkan doa mereka dan itu dikabulkan dan dari orang-orang yang soleh, maka itu sangat mudah bagi kita untuk menggapai dunia dan seisinya. Sehingga teman-teman, di poin penting ini, poin pertama ini, saya menyampaikan pada teman-teman untuk patuh pada orang tua, patuh pada guru, dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang perlu teman-teman ketahui terkait rahasia di balik bisnis Abdurrahman bin Auf. Yang kedua adalah berani memulai suatu usaha. Dalam kisahnya kita ketahui bahwa Abdurrahman bin Auf ini ketika ditawarkan akan diberikan separuh harta dari orang yang dipersaudarakan olehnya oleh Rasulullah, beliau kemudian menolak dan hanya meminta sahabat tersebut menunjukkan kepada Abdurrahman bin Auf di mana letak pasar saat ini. Nah, karena beliau kemudian berhasil melakukan perdagangan dengan cara yang sangat jujur dan dengan berbagai strategi pemasaran yang baik, sehingga akhirnya beliau berhasil mengumpulkan banyak harta pada waktu itu, dengan mengumpulkan emas sebesar biji kurma pada waktu itu dan sebagai mas kawinnya, dan banyak lagi harta melimpah yang didapatkan oleh beliau karena faktor tadi, yaitu bahwa beliau berani memulai suatu usaha tanpa berpikir panjang. Selama tahu pasarnya, selama tahu target pasarnya, maka itu akan mudah bagi beliau untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Nah, itu yang kedua teman-teman. Yang ketiga adalah jujur dan sabar. Salah satu sifat dari sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau salah satu pedagang yang betul-betul jujur, di mana dalam berdagang beliau selalu
mendahulukan kejujuran dibanding mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, yang pada akhirnya ketika kita melakukan itu maka akan berbalik ke diri kita sendiri. Pelanggan tidak akan datang karena tahu bahwa kita tidak bisa berdagang dengan jujur. Nah, itu dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf dengan berdagang sejujur-jujurnya. Kalau ada barang yang rusak itu disampaikan, dan mungkin harganya dibedakan dengan harga barang yang sempurna, yang tanpa cacat. Dengan cara seperti itu, maka itu akan menimbulkan kepercayaan, dan karena kepercayaan dari masyarakat timbul, maka mereka akan lebih memilih berbelanja kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau juga selain jujur, beliau adalah seorang pedagang yang sabar. Beliau tidak pernah menolak permintaan sekecil apapun selama itu ada untungnya. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa beliau pernah menjual 1000 unta tanpa mengambil untung sama sekali, tapi bisa untung sampai 1000 dinar pada waktu itu. Yang mana beliau tidak mengambil untung pada untanya, tapi tali kekang dari unta itu yang kemudian beliau jual. Setiap satu tali kekang itu beliau mendapat keuntungan, sehingga setelah berdagang beliau berhasil mengumpulkan banyak sekali keuntungan tanpa harus mengambil keuntungan dari pokok unta yang dijualnya. Nah, itu banyak sekali kisah terkait itu. Dan kemudian selanjutnya sifat beliau yang harus sebaiknya kita contoh sebagai seorang muslim yang akan sukses dalam berdagang. Yang akan sukses dalam berdagang yaitu tidak pernah menolak sekecil apapun order. Jadi Abdurrahman bin Auf pernah menyampaikan bahwa salah satu rahasia kesuksesannya adalah beliau tidak pernah menolak order kecil sekalipun, mau itu 1 lembar kain, 2 lembar kain, 100 lembar kain, sehingga itu menjadi rahasia kesuksesan beliau. Dengan cara seperti itu orang akan simpati bahwa beliau tidak memandang mana pelanggan yang mampu membeli banyak, mana pelanggan yang hanya bisa membeli sedikit. Sehingga dengan kepercayaan yang dibangun seperti itu, lambat laun banyak orang yang mengenal beliau, dan akhirnya bisnisnya banyak dikenal dan penjualannya meningkat dari waktu ke waktu. Itulah yang menyebabkan di mana beliau bisa sukses menjadi pedagang yang besar. Kemudian rahasia bisnis Abdurrahman bin Auf yang terakhir adalah beliau tidak mengambil margin keuntungan yang tinggi. Jadi beliau setiap kali berdagang, beliau selalu memperhatikan bahwa margin yang diambil jangan terlalu tinggi. Nah, itu pun yang dilakukan oleh banyak teman-teman kita dari golongan Tionghoa, yang mana kalau berbisnis mereka cukup mengambil margin laba yang sedikit, sehingga orang tertarik untuk melakukan repeat order, terus berbelanja dan terus berbelanja, sehingga kemudian akhirnya menjadikan dagangannya semakin ramai. Tidak masalah dengan keuntungan sedikit, tapi keuntungan sedikit itu didapatkan berkali-kali dari satu pelanggan yang sama. Nah, itulah salah satu rahasia yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dan yang terakhir adalah beliau adalah orang yang sangat mempertahankan ibadah dan rajin bersedekah. Kalau teman-teman bisa melengkapi dari semua rahasia bisnis Abdurrahman bin Auf yang kita jelaskan tadi dengan banyak beribadat, banyak bersedekah, maka pada akhirnya kita bisa meniru beliau. Dan yang terakhir, jangan putus asa, dan segala yang tidak baik yang terjadi dalam usaha dagang yang kita lakukan, maka yakin bahwa itu adalah dari kita sendiri. Dan kalau ada yang baik, maka itu dari Allah, karena dasarnya dari Al-Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jadi dalam ayat ini disebutkan bahwa segala yang baik yang terjadi pada diri kita itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang tidak baik yang terjadi pada diri kita, itu pasti murni karena kesalahan pribadi kita. Jadi bisa jadi dalam berdagang kita memasok harga yang terlalu tinggi, atau bisa jadi pada saat berdagang kita salah mengatur strategi, salah target pasarnya, dan lain sebagainya. Banyak faktor yang menyebabkan, sehingga kita harus gali dari waktu ke waktu. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kita gali dari waktu ke waktu, sehingga bisa terus melakukan perbaikan-perbaikan, dan pada akhirnya berhasil bersaing dan bisa menjadi
pelopor dalam bisnis yang kita jalankan. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait rahasia bisnis sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah, dan kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.